Saya akan menceritakan tentang bagaimana kisah di balik keindahan Danau Toba menjadi tempat wisata yang seringkali dikunjungi para wisatawan, ya khususnya di daerah Samosir sekitarnya, khusus untuk di Danau Toba. Nah, Danau Toba memang terkenal dengan keindahan alamnya mulai dari dulu sampai saat ini. Nah, sementara Danau Toba juga terkenal dengan bencana alam yang terjadi di dalam. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kembali lagi bersama channel ini. Pasti kamu penasaran dengan kisah-kisah yang akan aku ceritakan hari ini. Nah, ini ada beberapa cerita-cerita menarik yang aku sampaikan kepada kalian semua yang menonton. Oke, tetap stay di channel ini dan jangan lupa subscribe. Oke, baik. Hari ini saya akan menceritakan tragedi tenggelamnya kapal KM Peldatari pada tanggal 14 Juli tahun 1997 di perairan Danau Toba, atau tepatnya di Sosok Pasir Untuk di wilayah Tomok, yang mana itu adalah pintu daerah wisata ke Kabupaten Samosir pada masa itu, sebelum adanya pelabuhan-pelabuhan yang ada sekarang yang sudah banyak, termasuk di Danau Toba untuk akses masuk ke Pulau Samosir. KM atau kapal motor Peldatari, sebuah kapal yang hilang di dasar Danau Toba atau tenggelam ya, dan sampai masa kini belum diketahui atau belum diketemukan bangkai kapalnya. KM Peldatari, kapal yang beroperasi sejak tahun 1970 seperti yang sudah saya katakan tadi, tenggelam pada tanggal 14 Juli 1997. Kapal ini bertolak dari pelabuhan Ajibata menuju ke pelabuhan Tomok dengan membawa ini perkiraan sekitar 200 penumpang dan 15 ton barang. Oke ya, perlu diingat bahwasanya ini hanya sekedar perkiraan. Setelah kapal ini bertolak dari dermaga Ajibata menuju Tomok, saat itu kapal ini termasuk overload ya, atau kelebihan muatan. Karena apa? Karena pada saat itu kapal ini dipenuhi dengan masyarakat yang baru selesai menyaksikan acara penutupan Pesta Danau Toba yang berada di Parapat. Pada saat itu adalah pesta masyarakat yang sangat ditunggu oleh masyarakat seputaran Danau Toba, dan di mana pada hari itu adalah acara penutupannya. Acara Pesta Danau Toba ini yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah pada saat itu ada setiap tahunnya. Nah, namun untuk terakhir kalinya namanya itu diubah menjadi Festival Danau Toba. Namun pada tahun 2020, kalau saya tidak salah, pada tahun 2020 Gubernur Sumatera Utara saat itu mengubah nama kegiatan atau menghapuskan Festival Danau Toba ini dan diubah menjadi kegiatan menarik, atau penamanya saja yang dua saya juga kurang paham itu. Kegiatan itu diganti menjadi kegiatan yang menarik wisatawan ke wilayah Danau Toba. Jadi pada saat itu masih banyak baik itu pelaku seni, baik itu masyarakat menolak atau menentang kebijakan dari gubernur itu. Namun pasti ada niat baik dari penggantian nama atau penggantian kegiatan tersebut agar lebih berharga dan lebih menguntungkan masyarakat sekitar Danau Toba. Nah, setelah selesai acara Pesta Danau Toba penutupan itu, masyarakat yang ingin pulang ke daerah Tomok dan sekitarnya berlomba atau berdesak-desakan masuk ke dalam kapal KM Peldatari ini, karena memang seperti yang sudah saya katakan, itu adalah satu-satunya kapal pada saat itu untuk menuju Tomok. Jadi ya wajar-wajar saja kalau penumpangnya membludak, dan itu adalah pesta masyarakat yang terbesar. Nah, dan biasanya itu mengundang artis-artis ibu kota pada saat itu, sehingga banyak masyarakat yang penasaran dan ingin menyaksikan itu langsung, dan itu sudah termasuk agenda kegiatan tiap tahun untuk masyarakat. Dan setelah kapal ini bertolak dari pelabuhan Ajibata menuju Tomok, sekitar 200 meter kurang lebih, kapal ini akan bersandar di pelabuhan Peldatari di Tomok. Nah, ini sudah ada pelabuhannya dan akan mendarat sekitar 200 meter. KM Peldatari ini tenggelamnya disebabkan karena mengalami kelebihan muatan, yang seharusnya kapal hanya dapat mengangkut 70 orang, namun pada saat kejadian kapal tersebut dipenuhi penumpang hampir lebih 200 orang. Menurut korban selamat, saat itu kapal yang hampir mencapai dermaga itu melihat sorot-sorot lampu mobil yang akan menjemput mereka. Jadi ketika lampu mobil itu sudah menyorot, yang dimana mobil ini adalah mobil penumpang yang akan
membawa mereka dari pelabuhan ke daerahnya masing-masing. Nah, setelah melihat cahaya lampu itu, kemudian masyarakat tidak lagi tenang duduk di kursinya. Jadi mereka berlomba ke arah samping kapal, yang dimana di arah sebelah kiri itu tidak bisa dilewati orang ya, di sebelah kiri karena ada barang. Jadi mereka berlomba ke arah sebelah kanan dengan harapan dia menjadi yang paling tercepat untuk turun dari kapal itu. Jadi seakan-akan mereka ini rebutan agar saya secepatnya turun dari kapal itu. Karena mereka sudah berebutan, wajar muatan atau keseimbangan kapal itu langsung goyah. Jadi ketika mereka langsung berlari ke sebelah kanan, kapal itu seketika langsung terbalik karena muatannya sudah lebih berat ke sebelah kanan. Jadi itu yang menyebabkan kapal itu langsung sekejap terbalik. Kapal itu terbalik diperkirakan antara jam 11 sampai jam 1 dini hari. Jadi kejadian itu saat malam. Dan pengakuan para supir atau yang menunggu mereka di pelabuhan, setelah kapal itu terbalik, banyak suara-suara dari danau itu yang terdengar minta tolong dan menjerit. Yang mana disitulah kapal sudah terbalik dan disitulah semua mereka panik untuk melakukan pertolongan. Tidak seperti sekarang, pada saat itu masih minim pertolongan ya, dimana pada saat itu 1997 kapal di daerah Danau Toba juga masih terbatas. Nah, di samping itu juga pada saat itu untuk keamanan kapal atau life jacket ya itu belum ada di dalam kapal itu. Jadi penumpang kapal itu berdesak-desakan. Bahkan ya dari pengakuan korban selamat, ada beberapa yang memang dia benar-benar pintar atau bisa berenang. Nah, namun dialah yang menjadi tumpuan banyak orang sehingga ia ditarik, dan itu yang menyebabkan dia tenggelam. Sementara yang tidak bisa berenang ada yang selamat ya. Karena dan itu terdengarlah dan tersebarlah ke masyarakat, banyak orang berbondong-bondong, dan pasca kejadian itu juga operasi pencarian korban mulai dilakukan mulai besok paginya. Jadi untuk malamnya tetap dilakukan pencarian untuk pencarian sementara. Ada beberapa kapal yang termasuk ikut membantu dengan pencarian. Namun karena itu sudah malam, pencarian oleh tim SAR atau pemerintah itu dilakukan setelah esok harinya. Nah, diketahui kapal tenggelam di kedalaman, bukan diketahui sih, diperkirakan kapal tenggelam di kedalaman 150 meter, karena sampai saat ini bangkai kapal tersebut tidak kelihatan atau tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Meski begitu, petugas saat itu tidak bisa menemukan bangkai kapal itu juga karena dia ada di dasar danau itu ya, bedanya sangat sulit. Dan artinya itu pencahayaan atau kelihatan di dalam air juga jarak pandang itu sangat minim sekali. Sekitar 85 penumpang berhasil selamat dalam insiden tersebut, sementara lebih dari 83 penumpang dinyatakan hilang dan tidak ditemukan hingga saat ini. Dari investigasi insiden ini disimpulkan kecelakaan disebabkan karena ya yang pertama udah pasti ya kelalaian operator kapal yang mengangkut muatan menjadi kapal tidak stabil, artinya ya kelebihan muatan lah intinya, dan kurangnya kesadaran masyarakat atau penumpangnya, kurangnya kesadaran mereka untuk keselamatan jiwa. Itu yang menyebabkan mereka berlari ke sebelah kanan ingin cepat turun. Padahal ya sama saja, kalau misalnya mereka sadar harusnya semuanya bisa selamat. Insiden tenggelamnya kapal Gelar ini merupakan salah satu insiden besar di Danau Toba pada saat itu, karena pada tahun 90-an itu adalah korban terbanyak ketika kapal kayu atau kayu Gelar ini tenggelam dan menjadi pelajaran pada saat itu. Dan di mana-mana ya masyarakat di sekitar Danau Toba sampai takut nih ceritanya, sampai takut makan ikan jair karena di pikiran mereka bahwasanya ikan jair dari Danau Toba itu sudah memakan daging manusia. Tapi itu isu-isu dari masyarakat sekitar. Namun ya mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kedepannya agar penumpang ataupun pelaku kapal baik itu nahkoda, operator dan lain sebagainya dapat penumpang dan operator kapal dapat mempertimbangkan untuk muatan kapalnya untuk berapa orang. Jangan memaksakan sampai kapal itu kelebihan muatan, dan ini menjadi pelajaran berharga untuk masyarakat seputaran Danau Toba ataupun di Kalimantan Barat.
adalah kisah yang pertama yang saya tahu informasinya. Jika kalian punya pengalaman atau punya informasi terkait hal itu, boleh juga di kolom komentar, atau informasi yang saya riset kurang memadai boleh ditambahkan ke kolom komentar. Dan kalian harus tetap stay di channel ini, dan untuk selanjutnya saya akan bahas karamnya KMC baru yang termasuk terparah kedua, atau ini yang paling parah yang terjadi pada tahun 2018 silam. Tetap stay dan jangan lupa subscribe.